sahibul bait, yaitu bapak mempelai wanita Bapak Fauzan, dan juga yang mewakili keluarga dalam menyampaikan sambutan Bapak Nur Hadi, segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di waktu antara maghrib dan isya, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara tasyakuran nikah Ananda Bapak Fauzan dengan mempelai lelakinya saudara Arya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keduanya pasangan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tuntung pandang, ruhui rahayu. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi kita juga telah dengar bersama ayat yang dibacakan oleh Al-Ustadz Mahfud mengenai sakinah, mawaddah, warahmah, atau yang bisa juga disingkat oleh orang sekarang dengan sebutan samawa. Ada juga yang menyingkatnya dengan sebutan samara. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Samara sama, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tadi diambil dari ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Mahfud. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan termasuk daripada tanda-tanda kebesarannya, yakni kebesaran Allah, an khalaqa lakum azwajan, bahwa Allah ciptakan bagi kalian pasangan-pasangan hidup, wanita-wanita yang akan kita jadikan istri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang di samping mereka. Lelaki itu kalau lagi sedang bujangan, belum menikah, pasti aja hatinya itu gelisah, pasti. Dan gelora-gelora mudanya itu selalu membisikkan ke dalam hatinya keinginan-keinginan yang negatif. Gara-gara tidak punya istri, akhirnya bisikan-bisikan itu mengajaknya untuk mencari perempuan kemudian pacaran, untuk membuka konten-konten yang dilarang oleh agama melalui telepon genggamnya dan lain sebagainya. Kenapa? Sebabnya karena dia tidak menikah. Maka dari itu, bagi para pemuda yang sudah mapan, maka jangan ditunda-tunda untuk segera menikah. Karena jika tidak, khawatir akan terjadi fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Karena dengan menikah, hati yang tadi gundah, gelisah, jadi tenang. Ini yang dimaksud dengan sakinah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirarukum uzzabukum." Yang paling buruk di antara kalian adalah mereka yang hidup membujang di antara kalian. Kok bisa? Yaitu karena dia rentan dengan perbuatan-perbuatan negatif. Maksud membujang di sini sama juga yang hidup dalam keadaan duda. Makanya cepat-cepat menikah. Jangan hidup tanpa pasangan, bahaya. Itu sangat rentan dengan dosa-dosa, dengan fitnah dan maksiat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum,
fa innahu lahu wija. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu untuk membayar mahar dalam pernikahan, maka hendaknya ia segera melangsungkan pernikahan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata. Kalau kita sudah menikah, pandangan mata setidaknya akan terpelihara untuk melihat wanita-wanita lain. Buat apa melihat wanita lain? Saya punya istri di rumah lebih cantik dari mereka. Kan begitu. Kalau kamu gak punya istri, ya akhirnya matanya jelalatan, pandang sini, pandang situ. Itu kalau orang gak punya istri. Tapi kalau punya istri, masih jelalatan juga matanya. Itu mata keranjang namanya itu. Buaya darat, mata keranjang. Udah punya istri masih ngelihat istri orang. Nih mata keranjang itu, dicongkel nanti di hari kiamat mata itu. Na'udzubillah. Iya. Wa ahsanu lil farj, dan itu dapat membentengi bagi kemaluan agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Ini cara untuk selamat agar tidak memandang yang haram, agar terpelihara dari perzinahan. Ini kan bagi yang mampu membayar mahar, Bib. Saya kan masih belum punya pekerjaan tetap, uang mau bayar mahar, uang untuk resepsi perkawinan gak cukup. Bagaimana ini? Nabi memberikan kiat bagi mereka yang keadaannya seperti ini. Wa man lam yastati', dan orang yang tidak bisa untuk membayar mahar, untuk melaksanakan dana untuk melaksanakan resepsi pernikahan, kata Nabi apa? Fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia banyak-banyak puasa. Nih, yang bujangan banyak-banyak puasa ya. Yang bujangan, yang duda, nggak punya istri, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya itu akan menjadi penghalang, benteng baginya daripada terjerumus dalam perzinahan. Karena jika kita rajin puasa, nafsu itu akan tenang. Kalau nggak mau puasa, kawin, cepet-cepet cari pasangan. Hari mau kiamat. Iya. Litaskunu ilaiha, ini maknanya sakinah, agar kamu tenang. Jadi orang yang sudah menikah jiwanya akan tenang. Setelah menikah, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah akan jadikan antara kalian mawaddah, kasih sayang, saling mencintai. Orang kalau baru menikah itu cinta banget sama istrinya, sayang banget sama istrinya. Baru istrinya melihat buah mangga, suaminya udah paham, kamu mau itu ya? Ini mawaddah. Langsung tanpa disuruh sama istri, dia petikkan buah mangga itu, ini buat kamu. Dibawa ke pasar, baru ngelihat tas, belum ngomong, suaminya udah paham, kamu mau itu? Langsung, Pak, berapa ini Pak? 750.000, bungkus, nggak perlu ditawar. Mawaddah, sayang dia sama istrinya. Ini fase mawaddah ini lumayan panjang. Nanti ada masanya waktu penuaan. Si istri sudah ubanan, suaminya sudah ubanan, tua jadi kakek sama nenek. Udah nggak ada lagi mawaddah itu, tapi berganti dengan rahmah, kasih sayang. Kalau dulu gak usah disuruh ya, baru ngelihat udah diambilkan sama suaminya. Kalau sudah tua, Pak, mau ke pasar, aduh duitnya lagi nggak ada. Duitnya lagi nggak ada, Pak, minta tolong ambilin sabun, mama lagi mau nyuci, ambil sendiri. Udah nggak ada, mawaddahnya udah berkurang. Tapi sekarang berganti dengan rahmah, kasih sayang. Si suami akan kasihan melihat istrinya, kasihan, dia berjasa besar kepada saya. Selama ini dia hidup setia bersama saya, walaupun saya hidup apa adanya. Belas kasih itu muncul di hati.
sehingga kasihan terkadang melihat istrinya tidur, ya Allah, subhanallah, dia yang cucikan pakaian saya selama ini sampai kulitnya keriput, dia yang membikinkan makan dan minum untuk saya sampai rambutnya yang hitam berubah menjadi putih. Akhirnya rasa rahmah di hati itu muncul, kasihan, ya sayangi, apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Jangan sampai bertengkar, apalagi bercerai. Gak lucu kakek nenek cerai. Sekarang banyak kakek nenek cerai. Ternyata sebabnya apa? Kakeknya SMS-an sama perempuan. Kakek sekarang ini ahli juga media sosial rupanya. Akhirnya neneknya cemburu istrinya. Subhanallah. Itu pengalaman ulun. Ada orang datang melaporkan kepada ulun tentang dua orang tuanya. Bib, abah ulun, mama ulun bakal lahir cerai. Kayak apa ulun nih? Sudah tua abah mamanya. Anaknya itu sudah punya anak, sudah punya cucu. Ulun tanya, kenapa emang kenapa? Abah ulun bisa benar ben SMS-an non binian. Mama ulun cemburu, kai lawan ini cemburuan. Akhirnya cerai. Kalau orang tua bisa bercerai gara-gara media sosial, apalagi yang masih muda. Hati-hati kamu, harus pinter memegang HP ini. Hati-hati. Banyak perceraian, bisa dikategorikan 69% perceraian itu sebabnya gara-gara smartphone. Apa smartphone itu? Telepon yang pintar. Teleponnya pintar, intinya bego. Lebih pintar teleponnya daripada ente. Na'udzubillah. Ini hati-hati. Oleh karenanya di dalam pernikahan kita harus punya niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya ibadah atau amal itu disebabkan niat. Artinya bagus atau tidaknya itu bergantung dengan niat. Nikah bahagian dari ibadah. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah bahagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ia bukan termasuk daripada golonganku. Sallallahu alaihi wasallam. Karena nikah adalah ibadah, maka kamu juga harus berniat. Bukan hanya sholat saja yang berniat, bukan hanya wudhu saja kita berniat, nikah juga berniat. Karena nikah juga ibadah, sebagaimana sholat ibadah, sebagaimana wudhu ibadah, sebagaimana puasa ibadah, haji ibadah, nikah juga ibadah. Niatnya bagaimana? Nawaitu nikah lillahi ta'ala. Nah, bukan begitu. Ya bagus juga sih itu. Nawaitu an-nikah adaan li sunnati Rasulillah misalnya, bagus. Tapi tidak cukup hanya dengan ucapan. Tapi niat yang kamu tanamkan di dalam hati adalah pertama, karena menjaga diri dan membentengi diri daripada hal-hal yang negatif tadi, perzinahan, pacaran dan lain-lain. Yang kedua, karena melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, agar mendapat keturunan yang salihin dan salihat yang kelak akan membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanakahu takturu fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Ayo menikahlah kalian, kata Nabi, karena maka kalian akan semakin banyak. Jika kalian menikah, populasi kalian akan semakin banyak. Dan saya, kata Nabi, akan berbangga-bangga kepada kalian di hadapan umat nantinya. Fa inni ubahi bikumul umam. Saya akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat Nabi terdahulu. Lihat, itu umat saya, jumlahnya banyak dan mereka semua salihin salihat. Ini yang harus kita niatkan di dalam hati. Dan niatkan pula
agar membangun mahligai rumah tangga sesuai dengan ajaran agama. Ini yang paling penting di antara segalanya. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana bituli hayatihi fid dharaini amin. Guru kita, beliau masih hidup alhamdulillah, usianya sudah 90 tahunan lebih, ada di Madinatul Munawwarah sana. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dulu salah seorang murid beliau datang dan berkata, "Wahai Habib, sebentar lagi saya akan melangsungkan pernikahan. Mohon wasiat. Apa kira-kira pesan-pesan yang harus saya amalkan?" Maka Habib Zain mengatakan, "Wahai anakku, orang yang berumah tangga itu tidak luput dari 4. Pasti. Pertama adalah suaminya sholat, istrinya sholat. Ini yang kita harapkan. Suami istri sama-sama senang ibadah, sama-sama senang sholat 5 waktu, sama-sama senang menjalankan puasa di bulan Ramadan, sama-sama ahli ibadah. Ini nanti akan Allah Ta'ala kelompokkan, golongkan, kumpulkan, satukan dan padukan sebagaimana di dunia, di akhirat juga demikian." Yang kedua, kata Habib Zain, suaminya rajin sholat, rajin ibadah, tapi istrinya malas, gak mau sholat, gak mau ibadah, sukanya dengerin musik, sukanya ngerumpi, duduk di teras rumah ngomongin keaiban orang, gibah. Ini tipe rumah tangga yang kedua. Dan tipe rumah tangga yang ketiga, kata Habib Zain, adalah istrinya yang ahli ibadah, suaminya yang malas. Istrinya pergi ke majelis ta'lim, belajar menuntut ilmu agama, sholat 5 waktu dengan rajin, baca Quran, Masya Allah. Ini tipe rumah tangga yang ketiga. Suaminya malas, na'udzubillah. Diajak pergi ke masjid, sama-sama menghadiri majelis taklim, gak mau. Tapi kalau ada karaokean, lebih cepat dari kilat, dia yang ngajak istrinya malahan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, suaminya gak sholat, istrinya gak sholat, gak ada yang ahli ibadah di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kebun karetnya, sibuk dengan sawitnya. Yang istri sibuk dengan warungnya, ibadah ditinggalkan. Sajadahnya dari sejak beli sampai sekarang belum pernah dibuka. Sampai-sampai bau toko itu keciuman masih. Kaku sajadahnya. Ada tamu, buka sajadahnya masih mengerepek. Gak pernah dibuka. Qurannya berdebu. Gak pernah dibaca, subhanallah. Tidak jarang kadang disarangin semut. Na'udzubillah. Ini tipe rumah tangga yang keempat. Ini kata Habib Zain, ini tipe rumah tangga yang dilaknat. Nah, wahai anakku, kamu pilih di antara 4 macam tipe rumah tangga ini, mau yang nomor berapa? Kendali ada di tangan kamu. Ini nasihat Habib Zain kepada murid beliau. Dan sekarang ulun sampaikan untuk diri ulun pribadi dan untuk pian seberataan, untuk pian semuanya. Ada di mana pian? Di antara 4 tipe rumah tangga ini. Yang pertamakah pian dan istri senang ibadat, senang berangkat ke majelis suami istri, sholat bareng? Atau yang kedua, suaminya aja yang rajin, istrinya malas? Atau yang ketiga, istrinya aja yang rajin, suaminya yang malas? Atau naudzubillah yang keempat, ini yang dilaknat. Kalau yang kedua masih mending. Suatu saat si istri dapat musibah melihat suaminya beribadat, rajin sholat, rajin baca Quran, barangkali dia akan tobat, ikut bersama suaminya. Banyak seperti itu. Yang ketiga masih mending. Istrinya ahli ibadat, ahli taat, suaminya ahli maksiat. Siapa tahu di suatu hari si suami dapat musibah, dapat ujian, kemudian dia sadar, taubat, ikut istrinya, ikut ke majelis, ikut beribadat, ikut ngaji.
Tapi yang keempat, naudzubillah, yang ini sibuk dengan dunia, yang ini sibuk juga dengan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan agamanya, lupa dengan kalimat yang dia ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo, sekarang kita introspeksi diri, bermuhasabah, ada di mana kita sekarang? Yang pertama, kalau yang pertama alhamdulillah. Kalau yang kedua, ajak istrinya untuk ikut bersamamu berbuat taat. Kalau yang ketiga, ibu-ibu ajak suaminya untuk ikut bersama kamu agar jadi ahli ibadat. Kalau yang keempat, cepat-cepat kalian berdua taubat kepada Allah sebelum datang masanya taubat tidak akan diterima lagi. Ini tidak mungkin kosong dari yang empat ini, pasti nggak mungkin kosong. Mudah-mudahan nasihat yang tadi disampaikan oleh guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail hafizahullah wara'ah matta'ana bituli hayati fid dharain amin dapat kita amalkan, terutama ulun pribadi dan kita semua, dan terutama mempelai lelaki dan mempelai wanita yang sudah baru saja melangsungkan pernikahan dan besok akan mengadakan resepsi perkawinan keduanya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua berada di rumah tangga tipe yang nomor satu. Yang pertama, kita senang beribadah, istri kita senang beribadah, pasti anak kita juga akan senang beribadah. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil wa an ya'khudha bi aidina wa nawasina wa yuwajjihana ila ma fihi kullu salahin wa khairin lana fi ma'ashina wa ma'adina. Amin Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyya mahruma matrudan rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.